Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Nesti Hapsari SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan yang saya banggakan rekan-rekan PBSI kelas 7D serta para penonton via YouTube. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan membagi pengalaman belajar terkait berpikir kreatif dalam kewirausahaan. Pada kelompok 3 terdiri atas beberapa anggota, yakni saya, Aulia Trihandayani, dengan NPM 19106310 Yang kedua, Ervina dengan NPM 19106310 Yang ketiga, Shalsa Fadera dengan NPM 19106310 Yang keempat, yakni Izzy Kristabel Amelia dengan NPM 19106310 Dan yang kelima, Cynthia Francisca Dewi dengan NCM 19106310 Adapun submateri yang akan kami sampaikan terkait dengan pengertian kreatif, fungsi berpikir kreatif, ciri-ciri seseorang yang memiliki pikiran kreatif, dan selanjutnya terkait dengan berpikir kreatif yang dibedakan atas 5 aspek. Ada juga terkait hambatan pengelolaan proses kreatif dan hubungan proses kreatif dengan kegiatan berwirausaha. Selain itu, ada juga langkah atau proses kreatif menurut Steinmark. Langsung saja kita beranjak pada submateri yang pertama terkait pengertian kreatif. Kepada rekan-rekan saya, dipersilakan. Di slide pertama terdapat pengertian kreatif. Menurut Sanders tahun 2016, seseorang yang kreatif tidak hanya menciptakan suatu hal berdasarkan kebutuhan, tapi juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan. Fungsi berpikir kreatif. Fungsi berpikir kreatif secara sederhana untuk merumuskan sebuah ide baru yang semakin menyempurnakan sesuatu yang sudah ada maupun menciptakan gagasan baru. Selanjutnya, menurut Munandar dalam Wike Sulistiatni, ciri berpikir kreatif sebagai berikut. Yang pertama, tingginya rasa ingin tahu. Yang kedua, suka bertanya dengan pertanyaan yang relevan. Yang ketiga, variasi gagasan dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Kelima, tingginya estetika. Keenam, menguasai satu bidang kehidupan. Yang ketujuh, memandang permasalahan dari berbagai sudut. Yang kedelapan, memiliki rasa humor. Kesembilan, imajinatif. Dan kesepuluh, orisinalitas gagasan. Di slide kelima, berpikir kreatif dapat dibedakan atas pendekatan-pendekatan kelima aspek, yaitu yang pertama, analisis objektif menilai kreativitas secara langsung. Yang kedua, pertimbangan subjektif, proses pengukuran produk yang telah dibuat. Yang ketiga, inventory kepribadian, analisis kepribadian membuat dalam mengelola produk. Yang keempat, riwayat hidup atau biografi mengaitkan pribadi tokoh hingga pengalaman hidupnya. Yang kelima, tes kreativitas mengidentifikasi dengan tes verbal dan figural dengan bentuk lengkap. Di slide ke-6, hambatan pengelolaan proses kreatif. Ketidakjelasan arah tujuan, timbulnya kekhawatiran, kegagalan menciptakan produk, takut mendapat saran dari konsumen maupun lingkungan, terjadinya homeostatis atau kecenderungan berada di posisi konstan, atau bisa disebut dengan zona nyaman, terlalu pasif, terlalu rasional, atau kreatif.
Selanjutnya adalah hubungan proses kreatif dengan kegiatan berwirausaha. Wirausaha merupakan kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa transformasi, kreativitas, inovasi, dan kepekaan terhadap sekitarnya. Selanjutnya ada beberapa langkah proses kreatif menurut Zimmer. Yang pertama, persiapan, yang kedua, penyelidikan, yang ketiga, transformasi, yang keempat, penetasan, yang kelima, penerangan, yang keenam, pengujian, yang terakhir ialah implementasi. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan kelompok 3 terkait proses kreatif dalam berwirausaha, dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif merupakan keterampilan yang dianggap sebagai dasar pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan di dunia usaha. Adapun hambatan yang mereka temui terkait kekhawatiran dalam mendapatkan kritik dan saran, kesulitan untuk menentukan ide atau tujuan usaha, dan terjadinya sikap homostatis. Namun, seorang wirausaha harus memiliki sikap kreativitas agar dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi terkait sumber daya alam yang dibutuhkan dalam menjalankan usahanya. Baik, presentasi dan penjelasan terkait pengalaman belajar berpikir kreatif dalam dunia wirausaha dari kelompok 3 kelas 7D sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk berpikir kreatif atau meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.